Alat peraga kampanye masih terpasang meski sudah masuk masa tenang kampanye. Gelombang arus balik libur bersama di ruas jalan tol kilometer 125 Cimahi sebabkan kemacetan sejak Minggu siang. Tentara Zionis Israel terus menebar teror terhadap warga sipil dan petugas medis di jalur Gaza. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Ainu Sore bersama saya Fazilah Khairunisa. Hari pertama masa tenang jelang pemungutan suara pemilu 2024, sejumlah alat peraga kampanye masih terpasang di sejumlah jalan protokol ibu kota. Bendera, spanduk, dan baliho calon anggota legislatif dan capres-cawapres masih memenuhi jalanan. Pemirsa, Minggu pagi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sejumlah alat peraga kampanye masih terpampang. Bendera partai politik, spanduk, dan baliho capres-cawapres masih mengotori jalanan. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum, selama masa tenang pemilu, yakni 3 hari jelang pemungutan suara, seluruh alat peraga kampanye harus dicopot. Para kontestan juga dilarang berkampanye dimanapun. Petugas Bawaslu dan Satpol PP kemudian akan segera menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang dari seluruh wilayah di ibu kota. Memasuki masa tenang pemilu 2024, Bawaslu beserta Sentra Gakumdu secara serentak membersihkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan kawasan Bojonegoro, Jawa Timur. Namun, billboard besar salah satu pasangan capres-cawapres masih terpampang di beberapa lokasi. Billboard atau baliho besar bergambar capres-cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Jalan Veteran, tepatnya di depan Terminal Rajekwesi, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, tidak dilepas. Hingga Minggu siang, baliho ini masih terpasang. Padahal tahapan pemilu 2024 saat ini sudah memasuki masa tenang, di mana seluruh APK seharusnya sudah dicopot. Tak hanya di depan Terminal Rajekwesi, sejumlah baliho bergambar Prabowo juga masih terlihat di sejumlah titik, seperti di Jalan Pondok Bambu, Kota Bojonegoro. Menurut warga, pemasangan billboard Prabowo di depan Terminal Rajekwesi sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Aneh nggak tahu toh Mas. Tapi tiba-tiba sudah terpasang itu aja ya? Ya tahu-tahu sudah dipasang. Karena saya sering istirahat. Bawaslu berdalih, belum dicopotnya baliho Prabowo Gibran lantaran petugas belum memiliki alat kren untuk melepasnya. Selain itu, pencopotan baliho juga harus melibatkan sejumlah pihak, salah satunya Badan Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro, karena APK tersebut berbayar. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, Ainus melaporkan. Petugas Satpol PP Kota Jakarta Timur menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang kampanye. Ratusan APK ini dikumpulkan di kecamatan dan dibawa ke gudang pembuangan. Salah satu lokasi penertiban alat peraga kampanye berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Penertiban ini dilakukan karena telah memasuki masa tenang pada pemilu 2024 ini. 50 personil diturunkan untuk membantu proses penertiban APK. Seluruh APK yang telah diturunkan langsung dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke gudang pembuangan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, untuk hasil kita kumpulin di kecamatan. Ini setelah kita rapikan baru nanti kita buang ke gudang Cakung. Kita di gudang Cakung. Sementara hasil ini kita kumpulin di kecamatan.
Setelah dihitung jumlahnya, kita laporkan ke pimpinan, baru nanti hasilnya yang sudah terkumpul itu kita kirim ke gudang. Petugas Satpol PP menyiagakan 3 truk untuk menertibkan ratusan alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk yang berada di sepanjang pagar trotoar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas Bawaslu dan Satpol PP di berbagai daerah bekerja keras mencopot APK yang dipasang oleh tim sukses caleg maupun capres dan cawapres. Warga pun terganggu dengan ribuan APK yang mengotori jalan dan berakhir jadi tumpukan sampah. Petugas Bawaslu dan Satpol PP mencopot alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan di Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Saat penertiban, petugas kesulitan lantaran banyak APK yang dipasang di pohon menggunakan paku atau diikat memakai kawat. Petugas juga menyisir seluruh wilayah untuk membersihkan APK yang dipasang oleh tim sukses para caleg maupun capres dan cawapres. Sampai kapan nih Kang penertiban? Di masa hari tenang. Masa hari tenang ya? Kendala itu yang pakai kawat, susah ya dilepas. Hingga Minggu sore alat peraga kampanye juga masih berserakan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas rupanya belum menjangkau seluruh wilayah Kota Bandung untuk menertibkan seluruh APK yang jumlahnya sangat banyak. Warga pun mengaku risih dan terganggu dengan banyaknya spanduk, bendera, dan baliho yang bertebaran di mana-mana. Apalagi APK ini akan berakhir menjadi tumpukan sampah. Lumayan risih, apalagi yang ditaruhnya itu di dekat-dekat trotoar gitu, cukup mengganggu. Apalagi kadang-kadang kan saya jalan kaki ke kantor saya, kadang-kadang itu ada beberapa baliho yang menghalangi ketika berjalan di trotoar atau nempel di pohon-pohon. Itu kan sebenarnya kan tidak baik dan tidak rapi lah. Ratusan petugas Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Bekasi juga menertibkan ribuan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Pantura dan permukiman warga. Sebuah alat berat diterjunkan untuk mencopot APK yang masih terpasang di papan reklame berukuran besar. KPU dan Bawaslu meminta agar semua APK dibersihkan di masa tenang pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Bawaslu RI memastikan akan melakukan pengawasan selama masa tenang pemilu. Pengawasan akan dilakukan di segala lini, termasuk di lapangan dan patroli cyber media sosial. Memasuki masa tenang pemilu 2024 mulai tanggal 11 hingga 13 Februari mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memastikan akan melakukan pengawasan semaksimal mungkin. Pengawasan Bawaslu akan dilakukan dari segala lini, baik patroli langsung di lapangan hingga patroli cyber selama 24 jam yang menyasar media sosial. Bawaslu juga sudah mengeluarkan imbauan kepada partai politik, tim pelaksana kampanye, serta seluruh paslon untuk mematuhi peraturan selama masa tenang. Masa tenang adalah masa di mana seluruh aktivitas kegiatan kampanye pemilu sudah dilarang, artinya sudah selesai. Karena itu, langkah yang dilakukan Bawaslu adalah memastikan seluruh pihak yang terkait mematuhi ketentuan yang berlaku di masa tenang. Kami sudah mengeluarkan surat himbauan baik kepada partai politik, kepada tim pelaksana kampanye, maupun kepada seluruh pasangan calon untuk bisa mematuhi ketentuan yang ada di mana tidak ada lagi aktivitas kegiatan kampanye yang dilakukan. Bawaslu mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif agar masa tenang dapat terlaksana dengan baik hingga hari pencoblosan nanti. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, jika melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews. Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan pemilu di akun medsos Anda, tambahkan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official iNews TV. Anda bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan adil. Berdalih melatih pernapasan korban, tersangka Yuda Arfandi sengaja menenggelamkan anak artis Tamara Tiasmara. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan iNews Sore. Pemirsa, berdalih melatih pernapasan korban, tersangka Yuda Arfandi sengaja menenggelamkan anak artis Tamara Tiasmara. Tersangka mengaku berenang bersama korban selama 2,5 jam dan ingin membuat korban kuat bernapas di dalam air. Polisi terus mendalami kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Dari pemeriksaan sementara, tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban. Tersangka mengaku berenang selama 2,5 jam bersama korban di kolam renang Tirtamas Durensawit, Jakarta Timur. Menurutnya, ia ingin melatih korban agar lebih kuat di dalam air. Usai ditangkap, tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan atau disangka atau diduga melakukan tindak pidana anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun ini kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi juga telah membongkar makam korban dan melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara ibu korban, Tamara Tiasmara, menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tamara juga membantah menutupi kasus meninggalnya sang buah hati. Di depan awak media, Tamara mengaku tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang masih berusia 6 tahun dilakukan oleh kekasihnya, Yuda Arfandi. Tamara menepis isu yang menyebut dirinya mengabaikan kasus ini dan berharap kepastian motif pembunuhan anaknya segera terungkap. Sementara itu, pelaku saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan dalam pemeriksaan intensif tim penyidik. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kasihan dia tahu, dia tahu, kan Krisya tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini.
tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Melakukan hal Siapa sih ada yang nyangka? Gak mungkin ada yang nyangka. Nah, sekarang kita mau tahu apa motifnya. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Oke, Prof, baru saja tersangka mengatakan bahwa ia menenggelamkan korban, berdalih untuk melatih pernapasan. Tapi kalau kita lihat di sisi TV gitu ya, di rekaman CCTV mungkin Prof Adrianus juga sudah melihat ini sebelum menenggelamkan, tersangka ini sempat celingak-celinguk dulu begitu melihat kondisi sekitar. Apakah bisa gimana penjelasannya, Prof? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, itu kan dalih ya, dan nanti kemudian saya sih menduga kepolisian akan memanggil ahli. Okay. Seperti sebagai contoh misalnya pelatih renang untuk mengeses, untuk melihat apakah itu cocok dianggap sebagai atau dilihat sebagai suatu latihan untuk jangan sampai tenggelam misalnya. Apakah itu proper? Apakah itu sufficient ya atau cukup untuk disebut sebagai latihan? Okay. Gitu. Nah, dari ahli tersebut lah kemudian lalu bisa diambil satu konklusi bahwa sebetulnya itu bukan latihan tetapi upaya yang sengaja untuk menghilangkan nyawa dari anak tersebut. Begitu. Oke, lalu kalau misalnya Prof melihat begitu ya, apa kejanggalan yang paling terlihat dalam kasus ini, Prof? Saya kira kejanggalannya adalah bahwa pelaku tampaknya tidak berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah terungkap ulahnya, seolah-olah bahwa tidak ada orang yang tahu, seolah-olah tidak ada mata, ya. Jadi saya dari berita terlihat bahwa mata itu berasal dari dua. Yang pertama dari CCTV. Sekarang ini kan di kota Jakarta misalnya hampir di mana-mana itu ada CCTV kan. Jadi orang tidak boleh berasumsi bahwa dia bisa bebas begitu saja dalam rangka berbuat sesuatu apalagi yang negatif. Yang kedua juga dari orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar yang juga turut berenang, kelihatannya mereka lah yang kemudian juga turut melaporkan karena melihat ada hal-hal yang mencurigakan ya dengan tindakan dari sang pelaku. Jadi dengan situasi itu maka tentu agak naif ya kalau si pelaku kemudian bisa cuci tangan dan bisa kemudian berpendapat bahwa bisa bebas dari sangkaan. Demikian. Oke, kalau kita lihat juga hubungan dari ibu korban begitu ya, Tamara dan juga tersangka ini sudah cukup lama gitu menjalin hubungan gitu, mungkin juga sering dititipkan. Tapi kalau Prof melihat misalnya memang ini pembunuhan berencana begitu ya, apa motifnya kira-kira? Apa penyebabnya, Prof? Ya, pada wawancara yang lain saya menyatakan bahwa kemungkinan si pelaku ini menganggap anak ini sebagai liabilities, sebagai beban dalam rangka hubungan antara dirinya dengan ibu korban ya. Sebagai beban itu maksudnya karena mungkin sang anak ini tidak setuju dengan hubungan ibunya, atau karena sang ayah dari sang korban ini masih ikut campur ya, minimal turut ikut memperhatikan perkembangan sang anaknya yang berada di bawah pengasuhan ibunya gitu ya, atau juga mungkin hal-hal yang lain sehingga kemudian menyebabkan sang pelaku ini mengambil keputusan singkat yakni untuk melenyapkan saja. Bayangkan bahwa kalau seseorang anak ini dianggap sebagai aset, tentu kan dipelihara kan, dijaga, bukannya diberikan. Demikian. Oke. Tapi umumkah untuk seorang yang mungkin maksudnya dalam kategori normal begitu ya, Prof, ini dia melakukan, karena kalau kita lihat di CCTV dari penjelasan sebelumnya di artikel-artikel bahwa anak atau orang yang ada di lokasi itu adalah anak dari tersangka. Dia melakukan pembunuhan di depan anaknya sendiri. Jadi memang satu hal yang belum menjadi satu perhatian berita dan saya kira ini penting sekali adalah dalam tanda kutip nasib dari sang anak pelaku ya, yang tentu akan menjadi menjadi terganggu, terusik juga dengan situasi itu. Kalau apa yang dia lihat itu menjadi sesuatu yang masuk dalam memorinya dan masuk dalam persepsinya, maka kita bisa bayangkan dia akan menjadi anak yang boleh dibilang dalam tanda kutip rusak gitu ya. Kalaupun misalnya pada waktu itu dia tidak masuk dalam memorinya, dia tidak sadar apa yang terjadi,
Tapi karena ada pemberitaan, ada orang yang ngomong, lalu kemudian dia mulai berpikir, apa sih yang dilakukan oleh bapak saya? Maka kognisinya juga akan rusak, lalu kemudian penghargaannya pada sang ayah juga akan rusak, dan seterusnya. Jadi kita juga harus memberikan satu atensi kepada sang anak dari anak pelaku ini, yang mungkin kedepannya juga tidak akan menjadi orang yang sama. Ya, dengan kata lain, kita harus hati-hati untuk tidak melibatkan yang bersangkutan, dan di pihak lain juga seyogianya keluarga besar ataupun juga pihak-pihak yang berwenang memberi perhatian pada anak dari pelaku ini, begitu. Oke, tapi kalau Prof melihat ini seperti pembunuhan berencana kah? Berenang 2,5 jam, kemudian 12 kali ditenggelamkan begitu. Analisa Prof seperti apa? Itu tentu agak susah ya untuk kita melihatnya sebagai hal yang terencana, mengingat jam seperti itu kan umumnya biasa ya ketika orang melakukan kegiatan renang yang bersifat leisure ya, yang bersifat sekedar menghabiskan waktu. Ya. Nah, bagi saya akan jauh lebih tepat untuk dianggap sebagai bagian perencanaan atau unsur perencanaan ketika misalnya sebetulnya si tersangka ini nggak pernah misalnya mengantar korban ini berduaan saja, ya. Biasanya selalu bersama dengan ibunya misalnya, ya. Pada saat ini tumben-tumbennya sang tersangka ini mengatakan bahwa ibunya pergi saja, ya, agar kemudian dia bisa berduaan dengan sang korban. Nah, ini tentu bisa dianggap sebagai perencanaan, mengingat ada satu elemen yang khusus dan khas yang tidak ada pada kejadian-kejadian yang sebelumnya, begitu. Baik, karena dia membiarkan ibunya pergi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sanksi yang atau pasal yang ditetapkan oleh polisi begitu ya terhadap tersangka ini kan pasal pembunuhan, ada juga pasal pembunuhan berencana. Sudah tepatkah Prof sanksi ini? Bahkan saya kira perlu ditambah lagi dengan begini, kalau kepolisian nanti kejaksaan juga menetapkan ya, mengestablish bahwa posisi tersangka sebagai pacar korban dan kemudian menjadi bakal bapaknya, itu sudah secara hukum sudah dianggap sebagai bertanggung jawab terhadap kemaslahatan sang korban, maka kepadanya menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak ya, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak juga, maka kepadanya dikenakan hukuman sepertiga lebih berat daripada jika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain, misalnya kalau misalnya ada seorang ayah melakukan kekerasan pada anaknya, padahal ayah itu harusnya melindungi, begitu kan, melindungi anak, maka kepada ayah dikenakan hukuman lebih berat sepertiga. Nah, apakah kepada seorang yang masih berstatus sebagai pacar atau tunangan itu dapat dianggap sebagai sudah bertanggung jawab terhadap kemaslahatan sang korban? Atau kita memakai pendekatan bahwa ketika sang ibu memberikan kepercayaan kepada sang tersangka untuk menemani anaknya berenang, itu sudah dapat dianggap sebagai bertanggung jawab, dan oleh karenanya esensi pasal itu ya masuk kepada korban, artinya kepada pelaku. Artinya kepada pelaku kemudian dapat dikenakan hukuman pidana tambahan ya, pemberatan sepertiga daripada yang lain. Dengan kata lain secara total maka memang hukumannya menjadi berat sekali. Begitu. Berarti apakah dalam hal ini ibu korban juga dianggap lalai juga, Dok? Prof, sorry. Sekali lagi ini terserah dari pihak yang berwenang ya, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan nanti. Namun memang kalau kita memakai pendekatan the best interest of child ya, itu satu prinsip di mana seharusnya semua orang tua itu memberikan hal-hal yang terbaik bagi anak, maka menyerahkan pengawasan ya, pendampingan kepada orang lain yang boleh dibilang belum ada ikatan hukum ya, dalam hal ini seperti pacar gitu selama berjam-jam, apakah dapat dianggap sebagai satu tindakan pembiaran, tindakan lalai, tindakan ceroboh ya? Nah, kalau kemudian dalam hal ini para penegak hukum berpendapat bahwa itu satu tindakan yang ceroboh, lalai dan bersifat pembiaran, maka tentu kepada yang bersangkutan dapat dikenakan pasal-pasal tersebut. Begitu. Oke. Dan satu hal yang menjadi sorotan juga Prof dalam kasus ini ialah saat sikap dari ibu korban begitu yang dalam beberapa tidak terlihat seperti berduka, tapi sudah ada statementnya begitu bahwa dia sebenarnya bukan diam saja tapi dia melakukan sesuatu. Menurut Prof melihatnya seperti apa? Apakah ini karena dampak dari psikologinya dia yang kaget anaknya meninggal di tangan kekasihnya seperti itu? Jadi kalau kita ambil satu spektrum di Indonesia ini ada suku ya yang ketika berduka itu cenderung ekspresif ya, cenderung terlihat betul kesedihannya. Contohnya misalnya pada kasus Brigadir Y ya, di mana sang ibu itu kemudian terlihat sekali
dukanya, ya kan, ketika kehilangan anaknya. Tapi juga ada ada kelompok suku yang lain yang cenderung untuk lebih berduka dengan cara tadi ya, seperti menghilangkan menyembunyikan diri, tidak mau keluar berbulan-bulan malah gitu ya. Nah, kelihatannya ibu korban ini memang agak tipis tampilan kesedihannya, mungkin juga karena kelas menengah ya yang amat menjaga penampilan begitu ya, sehingga memang kalau kemudian orang bilang bahwa ini beda nih ibu ini gitu ya, itu tentu saja satu hal yang wajar untuk kemudian diterima sebagai satu kenyataan di masyarakat. Namun untuk kemudian sampai pada satu penyangkaan bahwa yang bersangkutan itu berada di balik ini, kecuali kalau kita kaitkan dengan pembiaran ya atau kelalaian ya, nah maka tentu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Saya mengusulkan agar ada pemeriksaan digital forensik terkait dengan handphone ya yang dimiliki oleh keduanya, oleh ibu korban dan juga tersangka ya. Jangan-jangan nanti ada satu hal-hal yang bisa menjadi clue ya atau petunjuk bagi penyidik untuk masuk begitu. Oke, Prof, terakhir tadi Prof menyampaikan bahwa harusnya hukuman yang diberikan atau pasal yang diberikan lebih banyak begitu ya. Kira-kira ancaman hukumannya berapa yang pantas untuk tersangka ini? Ya kalau sudah ada konteks sangkaan hukuman pembunuhan berencana ya itu memang sudah paling sudah paling optimal gitu ya. Karena di Indonesia kan tidak mengenal konteks akumulasi ya. Tetapi kalau misalnya sangkaan tentang hukuman tentang pembunuhan berencana tidak masuk, maka tentu ada pasal-pasal lain yang yang bisa disediakan oleh kepolisian, maka kita pakai pendekatan jungto gitu ya untuk kemudian yang bersangkutan tetap bisa dikenakan sanksi. Maka pada titik di mana pembunuhan berencana tidak bisa masuk sangkaannya, maka saya berpendapat bahwa seyogyanya konteks bahwa yang bersangkutan itu dapat dianggap sebagai bertanggung jawab ya atau menjadi orang yang harusnya menjaga kemaslahatan sang korban itu kemudian dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam rangka pemberatan terkait dengan hukumannya begitu. Oke, baik. Semoga kita juga berharap semoga kasus ini terang begitu ya, motifnya jelas gitu dan tersangka dihukum dengan seadil-adilnya. Terima kasih Profesor Adrianus Meilala, kriminolog UI atas pembahasannya dan terima kasih telah bergabung di Ini Sore. Salam sehat selalu. Pemirsa, sebuah truk pengangkut logistik pemilu di Alor NTT nyaris terbawa banjir saat melewati sungai dan tertahan di bebatuan besar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, hari pemungutan suara tinggal menghitung hari. Pengiriman logistik terus dikebut. Di Alor, Nusa Tenggara Timur, sebuah truk pengangkut logistik pemilu nyaris terbawa banjir saat melewati sungai dan tertahan di bebatuan besar. Satu dari dua truk yang memuat logistik pemilu menuju Kecamatan Abad Selatan, Alor, Nusa Tenggara Timur harus berjuang melewati banjir. Pasalnya, truk ini menghindari bebatuan besar yang terbawa banjir dari salah satu anak sungai. Warga dan petugas yang mengawal bersama-sama membantu memindahkan batu yang menyebabkan truk mogok. Ya, infrastruktur menuju ke lokasi ini sangat buruk. Kendaraan harus melewati 6 anak sungai, di mana debit airnya deras terlebih setelah hujan dan banjir. Kita sampai di kali banjir ya, kita tidur di tengah kali, nanti tunggu agak reda dulu baru kita jalan lagi. Tapi memang ada beberapa titik yang tadi Om lihat itu memang berat. Itu baik kita pulang atau ini turun ke Kalabahi, tetap kita mesti kerja di tengah jalan. Ini kita fokus di 6 kecamatan, 6 kecamatan yang akan diposting. Sekarang sudah keluar. Pemirsa, kita akan menuju gedung Bawaslu RI untuk mendengarkan konferensi pers Bawaslu RI terkait pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara. 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. 1, 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. 2, 119.796 TPS yang terdapat pemilih tambahan DPTB. 3, 38.595 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.
4. 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS. 5. 21.947 TPS yang berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Ini nggak boleh. 6. 18.656 TPS yang terdapat potensi daftar pemilih khusus DPK, dan 7. 10.794 TPS di wilayah rawan bencana banjir, tanah longsor atau gempa. 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Nanti dicatat sendiri ya, saya anukan saja ya. 8.000 sekian terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS. 4.800 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. 4.200 TPS sulit dijangkau. 3.800 terdapat praktek pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS. 2.200 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS. 2.200 memiliki riwayat terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilu. 2.000 TPS dekat wilayah kerja, pertambangan atau pabrik. 8. 1.900 memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu atau pemilihan. 9. 1.500 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS maksimal H-1 pada saat pemilu pemilihan. 10. 1.500 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik atau kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu. 1.300 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilihan. 1.200 TPS yang ASN, TNI, Polri, kepala desa atau perangkat desa melakukan tindakan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. 1.100 TPS di lokasi khusus dan 1.000 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta pemilu. 1 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. 800 TPS yang terdapat praktek menghina, menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS. Sebagai catatan, jumlah TPS rawan yang terpetakan di atas belum termasuk DOB dan Maluku Utara. Strategi pencegahan dan pengawasan terhadap isu ini, Bawaslu melakukan 1. Pemetaan TPS rawan. Ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, peserta pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media, seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilu yang demokratis. Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan diantaranya 1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. 2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait. 3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. 5. 4. Kolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif. Dan 5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat. Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih, dan penggunaan hak pilih. Untuk rekomendasinya, silakan Pak Bagja. Rekomendasi berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS A. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. B. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Melakukan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, jumlah, tepat secara jumlah, tepat secara sasaran, tepat secara kualitas dan waktu. Melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Ya. Tadi dikatakan ada intimidasi ya. Intimidasi itu apakah sebuah ancaman atau sampai kekerasan? Intimidasi ini adalah pengalaman pemilu sebelumnya. Jadi kerawanan tersebut
menjadi acuan terhadap proses mitigasi pada saat ini. Jadi misalnya ancaman terhadap baik dari peserta pemilu, dari apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas fungsi Bawaslu dalam melakukan pengawasan di hari H dan juga di masa tenang, terutama di masa tenang ini. Demikian. Ya, apa yang menjadi kekhawatiran Bawaslu di saat ada TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko tim kampanye atau Suasana di TPS ya seharusnya tidak boleh terganggu oleh ajakan dan lain-lain, karena baik di masa tenang maupun di hari pemungutan suara tidak boleh ada kampanye dilakukan pada saat itu. Kemudian juga Baik pemirsa, itu dia tadi ke konferensi pers dari Bawaslu terkait dengan strategi pencegahan di TPS rawan. Dan kita ke informasi selanjutnya, distribusi logistik pemilihan umum menempuh jalan panjang. Tidak semua lokasi dapat ditempuh dengan perjalanan darat yang mulus. Dan sebagian wilayah terpencil bahkan hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Perahu pengangkut logistik dikawal ketat aparat kepolisian hingga Basarnas. KPU Mamuju Sulawesi Barat mendahulukan pendistribusian logistik pemilu menuju sejumlah daerah kepulauan. Puluhan kotak suara, ribuan kertas suara, serta logistik pemilu lainnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Mamuju. Logistik pemilu dibungkus dengan plastik agar tidak mengalami kerusakan selama pendistribusian. Petugas KPU dikawal oleh kepolisian selama pendistribusian logistik pemilu. Bahkan mereka dilengkapi peralatan tim Basarnas seperti pelampung mengantisipasi kondisi gelombang tinggi. Sebanyak 55 kotak suara dan 44 bilik suara pemilu dikirimkan ke sejumlah pulau di Kecamatan Bala-Balakang, Mamuju. Kawasan tersebut memiliki 11 tempat pemungutan suara TPS di Pulau Bala-Balakang. Terkait dengan distribusi logistik ini, yang pertama untuk Kabupaten Mamuju menyusul nanti kecamatan lainnya, termasuk Bonua Pelumpang mungkin besok insya Allah. Ini yang berangkat ini menuju ke pulau apa saja, Bu? Semua pulau yang terdapat TPS, 11 TPS di Kecamatan Bala-Balakang, ya, Bu? Kecamatan Bala-Balakang. KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus menggunakan perahu nelayan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpencil di Kecamatan Kampung Laut yang terletak berseberangan dengan Pulau Nusa Kambangan. Logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, dan ATK dibawa dari gudang penyimpanan di Gandrung Mangu dan dipindahkan ke perahu nelayan di Desa Ujung Gagak. Petugas harus menempuh perjalanan selama 2 jam, menyusuri Segara Anakan menggunakan perahu. Perjalanan pun harus memperhitungkan kondisi cuaca. Yang yang pada waktu itu direncanakan pada tanggal 5 Februari ditunda pada hari ini karena memang terkendala cuaca dan pasang naik air laut. Jadi kalau misalkan pas tanggal 5 itu kemarin, kebetulan pas jadwal sore itu air lagi surut, jadi nggak bisa, maka ditunda terkait dengan cuaca dan pasang naik air laut seperti itu. Logistik pemilu berupa 250 kotak suara beserta surat suara, 200 bilik suara, dan 50 set alat tulis kantor disimpan sementara di kantor Kecamatan Kampung Laut. Kecamatan Kampung Laut yang terdiri dari 4 desa memiliki jumlah pemilih dalam DPT lebih dari 11.000 warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, Freddy Christian, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ribuan nelayan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari nanti. Mereka tengah melaut selama 3 hingga 6 bulan mendatang. Kesibukan terlihat di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegasari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kapal-kapal berukuran besar di atas 30 gross ton tengah memuat perbekalan laut untuk 3 hingga 6 bulan mendatang. Akibatnya ribuan nelayan dan ABK kapal terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah memperkirakan dari jumlah total 133.562 nelayan di Jawa Tengah, 30%-nya terancam tidak ikut pemilu karena masih melaut mencari nafkah. Berarti ada kurang lebih 30%-nya sejumlah 34.000 nelayan kita yang saat ini pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti mereka terancam tidak bisa menggunakan hak
terpilihnya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jenis kapal penangkapan ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 bulan. Sebagian besar berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang, hingga Rembang. HNSI telah mengimbau agar nelayan dan para ABK kapal menggunakan hak pilihnya, namun mereka memilih memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pemilu sebanyak 85 titik lokasi yang akan dijadikan TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan. Banjir yang melanda Jambi turut merendam sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Dari total 908 TPS, sebanyak 85 TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS yang terendam banjir tersebar di 6 kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Marosebo Ulu, yakni 27 TPS. Sementara di Kecamatan Pemayung 18 TPS. Untuk rincian di Marosebo Ulu itu di Desa Danau 4 itu 4 TPS itu terendam. Kemudian Bulian ada 9 TPS, kemudian Pemayung ada 18 TPS, Muara Tembesi ada 10 TPS, kemudian Mersam ada 17, yang banyak ini cukup banyak ini di Kecamatan Marosebo Ulu ada 27 TPS. Pihak KPU Batanghari telah menginstruksikan seluruh petugas PPK dan PPS untuk memantau dan mendata setiap wilayah yang terdampak banjir. Rencananya TPS yang terendam banjir akan dipindah ke tempat lain yang aman dari banjir. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan tempat pemungutan suara di Badung, Bali diisi dengan hanya petugas perempuan. Beberapa di antaranya merupakan mahasiswi yang antusias berpartisipasi mengawal jalannya pemungutan suara. Berbagai upaya dilakukan untuk memberi ruang kepada kaum perempuan agar aktif berpartisipasi pada penyelenggaraan pemilu. Salah satunya dengan melibatkan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang seluruh personelnya perempuan. Di Badung, Bali, dari ribuan TPS, 24 TPS diantaranya diisi petugas perempuan. Beberapa di antaranya adalah mahasiswa yang juga baru pertama kali menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Salah satu pengalaman yang baru ya bagi saya, karena kalau kita berbicara tentang berorganisasi, kalau di kampus saja menurut saya itu sudah lumayan lumrah ya, dan sekarang saya ingin ikut berpartisipasi secara realnya di masyarakat, khususnya di saat pemilu kali ini. Para petugas perempuan ini mengaku tidak kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Mereka pun antusias untuk menjadi salah satu garda terdepan dalam kegiatan pemungutan suara. Mereka ingin masyarakat menormalisasi bahwa perempuan juga bisa menjalankan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Muncul pemberitaan media asing tentang penyelidikan dugaan dalam pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Berita ini pun menghebohkan publik. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan yang dimunculkan berita Metanex yang tersebar melalui MSN yang menuliskan perihal penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan oleh European Investigative Order atau EIO. Berita ini mengungkapkan adanya dugaan kesepakatan RI dan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai 792 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Dalam berita tersebut disampaikan, The Group of States Against Corruption atau GRESO mengungkapkan bahwa EIO telah membuka penyelidikan terhadap perusahaan Ceko yang dimuat dalam surat kawat atau telegram yang ditujukan pada Kedubes Amerika. Pemberitaan ini tidak bisa dipastikan kebenarannya, namun terlanjur membuat publik menyoroti Kementerian Pertahanan yang sempat menyatakan menunda pembelian 12 pesawat Mirage 2005 bekas dari Qatar.
Sementara juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan informasi dugaan korupsi pembelian jet tempur bekas dari Qatar adalah berita hoax atau bohong. Ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada 3 hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Miraj, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Miraj, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya di Kemhan terkait dengan pembelian Miraj. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Kemudian yang kedua, secara teknis tim kami berusaha menelusuri karakteristik hoax yang dilakukan. Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu, kami menyebutnya situs MSN. Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft, dan dia mengambil dari Metanext. Sedangkan kalau kemudian dicek ke Metanext, berita itu tidak ada sama sekali. 14.000 penumpang diperkirakan tiba di stasiun Pasar Senen di arus balik libur panjang pekan ini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, di hari terakhir libur bersama Isra Miraj dan Imlek, kemacetan terjadi di ruas jalan tol kilometer 125 Cimahi. Antrian didominasi oleh kendaraan pribadi dari Bandung menuju Jakarta. Gelombang arus balik libur bersama terlihat di ruas jalan tol kilometer 125 Cimahi sejak Minggu siang. Ribuan kendaraan pemudik yang hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur membuat kemacetan panjang di sepanjang ruas jalan tol Bandung. Sementara itu, puncak arus balik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi terjadi pada sore hingga malam nanti. Sementara kepadatan penumpang terjadi di stasiun Bandung pasca libur panjang. Kepadatan penumpang didominasi oleh masyarakat yang hendak kembali ke kota asal mereka, baik Bandung maupun Jakarta. Memasuki hari terakhir libur panjang Isra Miraj dan Imlek, stasiun Bandung dipadati oleh masyarakat yang kembali dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puluhan ribu penumpang tiba pada Minggu pagi, sehari sebelum beraktivitas normal. Sementara itu, PT KAI Daob 2 mencatat 17.000 penumpang akan berangkat dari stasiun Bandung menuju Jakarta khusus pada hari ini. Pergerakan kenaikan penumpang di stasiun Bandung terus terjadi selama masa libur panjang kemarin. Untuk melayani lonjakan tersebut, PT KAI sudah menyiapkan 70.000 tiket. Untuk arus balik, kemungkinan hari ini penumpang dari timur maupun dari Jakarta datang menuju stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong. Total keberangkatan kemudian berapa? Untuk keberangkatan hari ini penumpang 17.500 baik berangkat dari stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, dan beberapa stasiun yang lain yang melayani penumpang di wilayah Daob 2 Bandung. Peningkatan kedatangan dan keberangkatan penumpang di stasiun Bandung akan terus terjadi pada hari ini. Mengingat besok hari masyarakat sudah kembali beraktivitas secara normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainus melaporkan. Arus balik libur panjang mencapai puncaknya pada hari ini dan esok hari. Lebih dari 14.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen dengan mayoritas penumpang dari Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Libur panjang pekan ini, yang merupakan libur nasional Isra Mi'raj dan Hari Raya Imlek disusul libur akhir pekan, menjadi momen bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman.
Setelah lebih dari 100.000 tiket kereta api jarak jauh terjual habis pada periode 8 hingga 11 Februari 2024, puncak arus balik terjadi hari ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari PT KAI, 14.000 penumpang diperkirakan tiba di stasiun Pasar Senen, dari total 36.000 penumpang di wilayah stasiun Daop 1 Jakarta. Sementara itu, sisanya kemungkinan akan berangkat hari ini dan tiba di Jakarta pada esok hari. Ya, untuk arus balik, libur panjang, libur Isra Mi'raj dan ini ya, tahun baru Imlek berakhir hari ini tanggal 11. Sudah kami prediksi dari minggu kemarin bahwa untuk keberangkatan hari ini itu masih banyak, yaitu sekitar total ya, Daop 1 Jakarta 29.609. Tapi lebih banyak lagi adalah kedatangan total untuk dari Daop lain menuju ke Daop 1 Jakarta dengan jumlah kurang lebih 36.302 pelanggan. Mayoritas kota asal para penumpang kereta api yang menuju ke Daop 1 Jakarta berasal dari Daop 6 Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI juga menambah satu keberangkatan kereta tujuan Yogyakarta. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat Jakarta maupun sekitarnya untuk mengisi hari libur bersama keluarga. Sebanyak 4.000 pengunjung hari ini tercatat mengunjungi Ancol. Kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat Jakarta maupun sekitarnya untuk mengisi hari libur bersama keluarga. Tercatat ada 4.000 pengunjung yang mendatangi kawasan wisata Pantai Ancol. Pengunjung didominasi wisatawan lokal yang melakukan aktivitas seperti bermain air di pantai, jalan-jalan, makan-makan bersama keluarga, berfoto dan menikmati pemandangan pantai di Ancol. Di pantai ini memang menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi masyarakat, tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Karena di Pantai Ancol ini tidak jauh ya tempatnya dari Bekasi dan harganya termasuk yang relatif murah dan ramah anak-anak, dan sini juga fasilitasnya udah bagus, lengkap, terus pantainya juga bersih gitu. Terus ya anak-anak seneng gitu di sini libur sekolah. Dengan membayar Rp30.000 saja, para pengunjung bisa memasuki dan menikmati kawasan Ancol. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, ini sore selanjutnya akan dibawakan oleh rekan Bre Manatenaya. Bre, ada informasi apa nih selanjutnya di iNews sore? Ya, setelah jeda nanti iNews sore akan kembali dengan informasi terkait dengan genosida di Gaza. Pemirsa, ini salah satunya terkait dengan serangan udara pasukan Israel di pusat kota Deir al-Balah yang menewaskan 5 orang dan melukai sekitar 10 lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kerjasama Vision Plus dan View ditandai dengan penandatanganan kerjasama oleh Managing Director Vision Plus, Clarissa Tanusudibyo, dan Avijit Duta, Country Manager View, di gedung iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Kerjasama kedua platform digital ini menghadirkan combo package dengan masa berlangganan 30 hari yang akan memudahkan para pengguna untuk mengakses tontonan menarik. Jadi kami memang melihat bahwa ini bisa membawa benefit kepada masing-masing platform karena kami secara kekuatan untuk Vision Plus kami memang lebih cenderung male driven. Jadi konten yang kita angkat lebih thriller, horror, sports gitu ya. Di mana View secara platform mereka sangat kuat dalam female market. We are creating a very unique experience for the users, where users have a very easy flow to buy the combo and engage in both the contents. They can have some previews from both the sites on both the apps. Melalui kerjasama ini, View optimis dapat meningkatkan target pemasaran kedua perusahaan over the top tersebut.
because we believe that OTT is about to grow and explode in 2024 and 2025, and I feel that synergies as partners we should explore to make the market grow together. Vision Plus juga akan terus berinovasi dalam mengembangkan konten-kontennya untuk memberikan layanan terbaik bagi penggunanya. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari terakhir libur bersama Isra Miraj dan Imlek, kemacetan terjadi di ruas jalan tol kilometer 125 Cimahi. Antrian didominasi oleh kendaraan pribadi dari Bandung menuju Jakarta. Gelombang arus balik libur bersama terlihat di ruas jalan tol kilometer 125 Cimahi sejak Minggu siang. Ribuan kendaraan pemudik yang hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur membuat kemacetan panjang di sepanjang ruas jalan tol Bandung. Sementara itu, puncak arus balik dari Jawa Tengah dan Jawa Timur diprediksi terjadi pada sore hingga malam nanti. Sementara itu, kepadatan penumpang terjadi di stasiun Bandung pasca libur panjang. Kepadatan didominasi oleh masyarakat yang hendak kembali ke kota asal mereka, baik Bandung maupun Jakarta. Memasuki hari terakhir libur panjang Isra Miraj dan Imlek, stasiun Bandung dipadati oleh masyarakat yang kembali dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puluhan ribu penumpang tiba pada Minggu pagi, sehari sebelum beraktivitas normal. Sementara itu, PT KAI Daob 2 mencatat 17.000 penumpang akan berangkat dari stasiun Bandung menuju Jakarta khusus pada hari ini. Pergerakan kenaikan penumpang di stasiun Bandung terus terjadi selama masa libur panjang kemarin. Untuk melayani lonjakan tersebut, PT KAI sudah menyiapkan 70.000 tiket. Untuk arus balik, kemungkinan hari ini penumpang dari timur maupun dari Jakarta datang menuju stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong. Total keberangkatan kemudian berapa? Untuk keberangkatan hari ini penumpang 17.500 baik berangkat dari stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, dan beberapa stasiun yang lain yang melayani penumpang di wilayah Daob 2 Bandung. Peningkatan kedatangan dan keberangkatan penumpang di stasiun Bandung akan terus terjadi pada hari ini. Mengingat besok hari masyarakat sudah kembali beraktivitas secara normal. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Arus balik libur panjang mencapai puncaknya pada hari ini dan esok hari. Lebih dari 14.000 penumpang akan tiba di stasiun Pasar Senen dengan mayoritas penumpang dari Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Libur panjang pekan ini, yang merupakan libur nasional Isra Miraj dan Hari Raya Imlek disusul libur akhir pekan, menjadi momen bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Setelah lebih dari 100.000 tiket kereta api jarak jauh terjual habis pada periode 8 hingga 11 Februari 2024, puncak arus balik terjadi hari ini. Berdasarkan data yang dihimpun dari PT KAI, 14.000 penumpang diperkirakan tiba di stasiun Pasar Senen, dari total 36.000 penumpang di wilayah stasiun Daob 1 Jakarta. Sementara itu, sisanya kemungkinan akan berangkat hari ini dan tiba di Jakarta pada esok hari. Ya, untuk arus balik, libur panjang, libur Isra Miraj dan ini ya, tahun baru Imlek berakhir hari ini tanggal 11. Sudah kami prediksi dari minggu kemarin bahwa untuk keberangkatan hari ini itu masih banyak, yaitu sekitar total ya, Daob 1 Jakarta 29.609. Tapi lebih banyak lagi adalah kedatangan total untuk dari Daob lain menuju ke Daob 1 Jakarta dengan jumlah kurang lebih 36.302 pelanggan. Mayoritas kota asal para penumpang kereta api yang menuju ke Daob 1 Jakarta berasal dari Daob 6 Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI juga menambah satu keberangkatan kereta tujuan Yogyakarta. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat Jakarta maupun sekitarnya untuk menghabiskan hari libur bersama keluarga. 4.000 pengunjung hari ini tercatat mengunjungi Ancol.
Kawasan wisata Pantai Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat Jakarta maupun sekitarnya untuk mengisi hari libur bersama keluarga. Tercatat ada 4.000 pengunjung yang mendatangi kawasan wisata Pantai Ancol. Pengunjung didominasi wisatawan lokal yang melakukan aktivitas seperti bermain air di pantai, jalan-jalan, makan-makan bersama keluarga, berfoto dan menikmati pemandangan pantai di Ancol. Di pantai ini memang menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi masyarakat, tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Karena di Pantai Ancol ini tidak jauh ya tempatnya dari Bekasi dan harganya termasuk yang relatif murah dan ramah anak-anak, dan sini juga fasilitasnya udah bagus, lengkap, terus pantainya juga bersih gitu. Terus ya anak-anak seneng gitu di sini libur sekolah. Dengan membayar Rp30.000 saja, para pengunjung bisa memasuki dan menikmati kawasan Ancol. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, berdalih melatih pernapasan korban, tersangka Yuda Arfandi sengaja menenggelamkan anak artis Tamara Tiasmara. Tersangka mengaku berenang bersama korban selama 2,5 jam dan ingin membuat korban kuat bernapas dalam air. Polisi terus mendalami kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara dan DJ Anggir Dimas. Dari pemeriksaan sementara, tersangka Yuda Arfandi yang merupakan kekasih Tamara berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban. Tersangka mengaku berenang selama 2,5 jam bersama korban di kolam renang Tirta Mas Durensawit, Jakarta Timur. Menurutnya, ia ingin melatih korban agar lebih kuat di dalam air. Usai ditangkap, tersangka kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun ini kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi juga telah membongkar makam korban dan melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ibu korban Tamara Tiasmara menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tamara juga membantah menutupi kasus meninggalnya sang buah hati. Di depan awak media, Tamara mengaku tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang masih berusia 6 tahun adalah sang kekasih Yuda Arfandi. Tamara menepis isu yang menyebut ia mengabaikan kasus ini dan berharap kepastian motif pembunuhan anaknya segera terungkap. Sementara itu, pelaku saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan dalam pemeriksaan intensif tim penyidik. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang
aku diam. Tapi kan sekarang kasihan dia tahu, dia tahu, kan Christian tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Siapa sih ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Pemirsa, jika Anda melihat kecurangan pemilu, Anda bisa melaporkannya melalui program Indonesia Memilih iNews. Cukup dengan merekam dan membagikan postingan dugaan kecurangan pemilu di akun medsos Anda, tambahkan hashtag Kawal Indonesia Memilih dan tag atau mention akun @official iNews TV. Anda bisa menjadi jurnalis warga untuk memantau pemilu yang jujur dan adil. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini pemirsa, dan kita akan menyaksikan bersama-sama iNewsroom bersama rekan saya Anissa Dasuki sesaat lagi. Saya Breman Atenaya pamit, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.